Ya, semuanya pasti sehat ya, kayak kita berdua juga sehat. Kita dalam penyertaan Tuhan selalu. Puji Tuhan. Mari kita mau memuji besarkan nama Tuhan ya Kak Jeffrey. Tapi sebelumnya semuanya yang di rumah bangkit berdiri. Ayo berdiri. Kita sebelum memulai memuji nama Tuhan, kita berdoa dulu ya. Kita angkat pujian. Tunaikan syukur padamu Yesus. Semuanya lipat tangannya. Jalan
ya kata-kata kecilnya dengan kata-kata besar, karena kita punya Tuhan yang besar ya. Oh Kristus, iya Kristus mah jadi besar karena badannya kan kita besar ya. Oke, kita ulang lagi ya. Iya, kata Tuhan pakai kata Kristus ya. Pahlawan Yesus Panglima, hari pihak kita, siapakah lawan kita yang ada? Pahlawan Yesus Panglima, hari pihak kita, siapakah tutup matanya, lipat tangannya, kita siap berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Bersukacita Tuhan bersama dengan Engkau. Tiba saatnya kami mendengarkan lagi sebagian dari firman-Mu. Tuhan, siapkan hati kami, pikiran kami ya Bapa, sehingga setiap firman-Mu yang akan diberitakan Tuhan dapat tertanam di tanah hati kami yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat dengan firman Tuhan. Kami memberkati.
Halo adik-adik, apa kabar? Ya, tadi kita sudah menyanyi, memuji Tuhan. Ya, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Ya, lanjutan dari cerita yang minggu lalu. Ayo semuanya duduk manis. Sudah siap ya? Ya, udah jangan ada yang lagi ngobrol. Ya, oke, sekarang kita mau dengar cerita firman Tuhan yang diambil dari kitab bukan Ulangan. Keluaran. Ya. Kurang maju. Keluaran 17. Ya, Keluaran 17. Di situ diceritakan tentang bagaimana bangsa Israel mengalami pertolongan Tuhan. Tadi kan nyanyinya lagunya pahlawan-pahlawan ya. Ya, siapa yang biasanya pahlawan? Tentara-tentara ya. Siapa yang mau jadi tentara? Ada yang cita-citanya jadi tentara? Oh ada tuh, iya. Biasanya kalau tentara bagaimana? Tegap ya. Oh iya, berbarisnya juga tegap, enggak lemes-lemes. Iya, karena dia akan berperang. Nah, bangsa Israel kali ini dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan, ada musuh yang datang. Makanya Musa kumpulin orang-orang. Ayo kumpul sini. Berperang kita harus melawan musuh kita. Musuh mereka kali ini adalah suatu bangsa yang adalah dalam catatan sejarah itu adalah cucu dari Esau. Masih ingat Esau dan Yakub? Nah, kalau Esau cucunya menjadi bangsa Amalek, Yakub cucunya menjadi Israel. Nah, sekarang bangsa Israel yang sedang dalam perjalanan itu diserang sama bangsa Amalek. Wah, Musa panggil semua berkumpul, siap-siap untuk berperang. Musa kasih tahu bagaimana caranya untuk berperang. Ya, nanti pasukan orang Israel akan menghadap tentara Amalek. Dipimpin oleh pahlawannya, komandannya adalah Yosua. Betul, ada yang nama Yosua? Iya, ini pahlawan orang andalannya Musa. Pimpin sama Yosua bangsa Israel untuk melawan Amalek. Tapi Musanya nggak perang. Musanya. Mungkin sebagian dari kita mikir gini. Ih, enak banget ya. Kok dia nggak perang, malah kita nih yang disuruh perang. Tapi bangsa Israel semua nurut. Walaupun sebenarnya mereka habis mendapatkan persoalan. Ya, persoalannya tuh mereka kehausan ya. Dalam perjalanan persediaan air habis, mereka kehausan dan mereka marah-marah sama Musa. Musa, bagaimana nih? Saya aus nih, persediaan air habis. Sekarang di padang belantara tidak ada air. Kamu mau ajak kami keluar dari Mesir cuma untuk mau mati? Ih, pada marah-marah kayak gitu. Musa bilang, aduh Tuhan, mereka marah-marah. Nanti saya sedikit lagi nih mau ditimpukin kali pakai batu. Tapi Tuhan menjawab doa Musa. Lalu Tuhan bilang sama Musa, coba kamu pergi ke batu. Ada batunya, itu kamu pukul dengan tongkat yang ada pada kamu. Benar, bangsa Israel diajak ke sana, lalu dipukul batunya dan keluar air. Bangsa Israel lalu bisa minum. Nah, setelah kejadian itu di daerah yang namanya Rafidim itu, mereka mendapat tantangan baru. Baru saja mendapat pertolongan Tuhan, mereka mendapat tantangan dari bangsa Amalek. Dan mereka harus berperang. Wah, panas-panas ya, berperang. Nggak gampang loh. Siapa di sini yang pernah puasa? Gimana rasanya kalau udah lama nggak minum? Aduh, aus banget. Terus lemes ya. Tapi ini mereka harus perang.
Habis padang pasir itu panas begitu, mereka harus perang dan mereka nurut. Karena mereka tahu Tuhan itu adalah Tuhan yang baik yang akan menolong mereka. Kemarin mereka udah ditolong kan? Nah pasti juga Tuhan akan menolong. Mereka nurut walaupun perintahnya juga agak-agak membuat tanda tanya. Kenapa Musa nggak ikut perang? Kenapa yang pimpin Yosua? Tapi bangsa Israel nurut. Musa sebenarnya bukannya tidak berbuat apa-apa, tapi Musa pergi ke bukit. Jadi peperangannya di lembah, dipimpin oleh Yosua, Musanya di bukit. Wah benar aja, gak lama setelah mereka dikumpulkan dan mendapat perintah dari Musa, bangsa Amalek datang. Wah bangsa Amalek ini rupanya mereka itu tidak percaya dan mereka merasa apa iya bangsa Israel itu segitu hebatnya. Apa iya mereka itu ditolong sama Tuhan segitu dahsyatnya. Mereka ini pasti bisa kita kalahkan. Makanya bangsa Amalek datang. Dan bangsa Amalek itu tentara-tentara hebat. Kalau kalian lihat di gambarnya ya, itu yang pakai baju tentara ya, itu bangsa Amalek. Sedangkan bangsa Israel cuma orang-orang biasa. Nah, terjadilah perang. Wah, perang. Perang tuh ngapain ya? Ngobrol. Oh enggak, perang itu zaman dulu enggak kayak zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan gini. Dor, dor, dor. Wah, dari jauh juga bisa ya kita melumpuhkan musuh kita. Tapi zaman dulu belum ada yang namanya senjata api, pistol, senapan. Belum ada. Adanya tombak atau pedang. Jadi peperangannya jarak dekat. Harus berani loh dan harus kuat badannya. Nah, mereka perang. Dan Musa di atas bukit berdoa. Mengangkat tangan kepada Tuhan. Berdoa bagi bangsa Israel agar mereka bisa menang. Siapa yang udah pernah angkat tangan segini? Seharian? Kuat gak? Gak usah seharian deh. Setengah jam aja angkat tangan terus gini. Capek dong? Iya capek. Terus Musa turun tangannya. Kalau Musa turun tangannya, bangsa Israel kalah. Kalah sama Amalek. Musa kan dari bukit. Jadi dia dari atas. Dia bisa lihat tuh. Wah, tangan saya turun kalah. Aduh, Musa tangannya naik lagi. Tuhan berikan kemenangan. Tolong bangsa Israel agar menang. Bangsa Israel menang. Bangsa Amalek kalah. Wah, bagus nih. Tapi kan orangnya banyak ya. Gak habis-habis tangannya mulai lemes turun lagi. Tangannya turun, bangsa Israel kalah lagi. Wah, bagaimana nih? Musanya tuh udah lama angkat tangan terus. Lemes lagi, kalah lagi bangsa Israelnya. Melihat hal itu, Harun, lalu ada Hur, dia temenin Musa kan. Lalu mereka angkatin tangannya. Jadi tangannya itu yang sebelah dipegangin Hur, yang sebelah dipegangin Harun. Karena Musa kalau tangannya turun, bangsa Israel kalah. Nah, gak mau kalah kan? Siapa yang perang mau kalah? Gak ada, bangsa Israel juga gak mau kalah. Jadi Musa juga gak mau bangsa Israel yang dipimpinnya umat Tuhan ini kalah. Makanya diangkat tangannya. Harun angkat, Hur angkat. Wah terus. Kuat Musanya sampai bangsa Israel menang mutlak atas bangsa Amalek. Jadi melalui cerita ini kita belajar bahwa Tuhan itu baik banget. Tuhan menolong bangsa Israel dengan cara yang ajaib. Gak ada loh bangsa lain yang model begini, yang dibela Tuhan hanya gara-gara tangan terangkat. Lalu peperangan dimenangkan. Wih keren banget ini.
Ya, luar biasa pertolongan Tuhan bagi bangsa Israel. Nah, bangsa Israel yang Tuhan yang ajaib itu adalah Tuhan yang saya dan kamu sembah. Dia juga adalah Allah yang sanggup menolong kita semua, betul. Asal kita percaya. Jangan ragu-ragu, Tuhan pasti mau menolong kita semua. Iya, tapi jangan marah-marah, jangan ngomel-ngomel, jangan salah-salahin orang. Ya, coba kalau bangsa Israel salah-salahin, Musa sih enak-enak dia duduk-duduk lagi di sana, disediain tempat duduk sama si Harun, dipegangin tangannya. Sementara kita yang dibawa perang nih, kan capek. Mungkin anak-anak di rumah suka ada yang rasa gitu, mama suruh-suruh terus. Enak aja, kan saya yang capek. Nah, boleh gak gitu? Gak boleh. Kenapa? Karena nanti kita gak diberkati. Gak ada kemenangan, gak ada berkat dan pertolongan dari Tuhan. Kalau kita marah-marah, ngomel-ngomel ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya betul, kita harus taat dan tetap memuji Tuhan. Sama seperti di dalam Mazmur 103 ayat 2 bilang, pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Tuhan itu baik, Tuhan itu selalu menolong kita. Jangan pernah lupa kebaikan Tuhan. Jangan karena kita mungkin sedang disuruh untuk belajar terus, disuruh untuk bantu mama, lalu kita marah-marah. Dikasih makan nasi goreng, marah-marah. Kenapa nasi goreng? Nasi goreng lagi. Dikasih makan, ya ayam goreng, ayam lagi. Marah terus, gak boleh. Kenapa? Karena itu membuat kita tidak bersyukur kepada Tuhan, sehingga berkat Tuhan, pertolongan Tuhan tidak datang kepada kita. Mazmur 103 mengajar kepada kita untuk kita selalu mengingat kebaikan Tuhan dan bersyukur, sehingga pertolongan Tuhan selalu datang bagi kita dengan cara-cara yang ajaib. Ya, bangsa Israel gak pernah pikir cara Tuhan menolong mereka untuk menang atas Amalek yang punya baju tentara lengkap. Tetapi mereka nurut, percaya, dan ingat selalu bahwa Tuhan pasti akan menolong. Maka mereka menerima pertolongan. Oke, jadi siapa yang mau ditolong oleh Tuhan? Ada? Kalian mau ditolong Tuhan? Oke, kalau gitu jangan pernah lupa. Ingat selalu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik, yang selalu sedia menolong kita semua. Ya, siapa yang mau ditolong Tuhan? Oke, sekarang kita berdoa ya. Kita berdoa agar Tuhan selalu menolong kita. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang baik. Kami selalu bersyukur dan memuji nama-Mu, Allah yang berkuasa. Kami percaya kebaikan Tuhan akan selalu menyertai kehidupan anak-anak Tuhan yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami mau terus percaya dan kami mau mengalami kemenangan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.